Halo bro, kembali lagi bersama dengan saya Air Sikonya Channel. Hari ini saya akan mempertunjukkan tutorial cara menangani pompa yang mati total. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa teman-teman semua like, subscribe, komen, dan share untuk membantu channel ini semakin berkembang dan dilihat oleh banyak orang. Untuk teman-teman pemula, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mencoba untuk mengetahui colokannya, apakah kabelnya tersambung, dengan cara teman-teman mencolok, dan seperti ini ternyata mesinnya tidak bisa hidup, dan teman-teman melihat jalan kabel ini masuk ke satu box ini. Ini adalah penampung daya dari mesin ini, namanya kapasitor. Dan kapasitor pada mesin air berbeda-beda tergantung merek dan jenis. Tapi untuk kapasitor pada mesin pompa air merek Sanyo itu berbentuk persegi 4, seperti ini bentuknya. Setelah dari kapasitor, langsung lagi ke satu alat namanya setelan otomatis. Alat ini berfungsi untuk menyetel tekanan air kecil dan besar. Dan bagian lain dari kabel ini langsung menuju ke area kumparan atau gulungan dinamo. Dan untuk mengetahui alat-alat ini atau kapasitor dan alat otomat ini berfungsi atau tidak, teman-teman harus mengecek memakai tested. Dan setelah teman-teman sudah memastikan bahwa alat ini masih bekerja dengan baik, langkah selanjutnya teman-teman harus periksa daerah saluran airnya. Karena ketika air ini disedot dari dalam sumur, itu bukan air saja yang terhisap, tetapi kotoran lain, pasir, lumpur, dan benda-benda lain bisa terhisap masuk ke dalam mesin ini. Walaupun di ujung pipa penarikan, pipa sedotan, terdapat jaring untuk menyaring. Walaupun itu terpasang, tapi benda-benda lain juga bisa ikut terhisap. Dan yang paling penting itu ketika benda-benda itu terhisap masuk dari pipa pengisapan dan diputar oleh impeller di dalam, itu tidak semua bahan yang terhisap dari dalam sumur itu dibuang kembali ke pipa keluar menuju instalasi ke bak atau sebagainya. Itu semuanya, sebagian dari bahan itu bisa terganjal di daerah ini. Ini adalah daerah impeller. Jadi ketika teman-teman sudah memastikan listrik, teman-teman juga harus memastikan daerah ini. Ini dop ini dikancing atau diikat dengan baut 10. Jadi ketika teman-teman membuka, teman-teman tinggal mengetok sedikit daerah ini, tutupan ini. Ini adalah impeller dari mesin ini. Nah, kalau impellernya bergerak, berarti mesin dalam keadaan baik. Tetapi kalau impellernya tidak bergerak, berarti yang saya jelaskan tadi, ketika mesin ini menarik air, itu kotoran yang tersedot juga ikut terbawa dan terganjal di daerah ini, di daerah impeller ini. Ini kenapa berwarna hitam gelap? Ini proses abrasi atau mengendapnya lumpur dan kotoran lain selain air. Ketika
impeller sudah terganjal, jelas rotor ini tidak bisa bergerak. Jadi cara lain untuk memastikan impellernya bergerak atau mesinnya berputar yaitu dengan membuka dop belakang dari penutup kipas. Jadi ketika teman-teman membuka, ada kipasnya, ini berfungsi untuk meninggikan area belakang atau area dinamo daripada mesin ini. Ini cara untuk mengetahui apakah mesin ini berputar atau tidak. Bagi teman-teman pemula, ketika teman-teman mulai membongkar, teman-teman harus mengingat supaya waktu pemasangan atau perangkaian semuanya berjalan lancar. Mungkin video ini dapat membantu bagi teman-teman yang memiliki mesin sanyo, mesin air yang mati ketika beroperasi atau mati total. Itu tutorial ini mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa dipastikan semuanya aman, baru dipasang kembali. Dipasangkan dengan benar. Untuk tutupan ini jangan lupa ada ringnya, seal karet, itu untuk berfungsi supaya tidak bocor. Jadi ketika sudah terpasang, teman-teman juga harus memastikan bahwa mesinnya masih berputar. Dengan cara teman-teman menggerakkan daerah ini. Teman-teman, ketika proses pembongkaran, tutorial yang saya sudah sampaikan tadi untuk teman-teman pemula, ketika semuanya sudah berjalan lancar, proses pembongkaran dan mengidentifikasi penyebab matinya mesin ini, dan setelah sudah dipasang kembali, itu jangan lupa teman-teman mencoba. Untuk proses yang sedang saya lakukan ini, tutorial ini, saya mohon maaf, alat saya masih memakai seadanya, pipanya masih direkatkan pakai karet. Untuk teman-teman ketahui, untuk pipa penarikan atau pipa sedot itu dilarang sangat ada kebocoran, karena ketika ada kebocoran sangat mengganggu proses kerja daripada mesin ini dan akan dampak kepada kualitas besar dan kecil air ini. Jadi kebocoran pastikan tidak ada. Jadi saya merekatkan atau menguatkan dengan karet bekas. Jadi sekarang saya akan mencoba. Oke, nyala. Kenapa belum bisa keluar air? Karena mesin ini ketika saya bongkar tadi semua air keluar, dan yang penting mesinnya sudah hidup. Sekarang tinggal saya akan mengisi sedikit air, namanya pancing, supaya keluar airnya. Oke, keluar airnya, dan jangan lupa kalau sudah keluar ditutup kembali tutupan pancingnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami mati mesin mati total, mesin air. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di kolom komentar untuk sama-sama kita membangun channel ini. Terima kasih dari saya. Oke.